Ya, hari ini saya mau berbagi sedikit pengetahuan tentang basic fundamental ya. Jadi untuk para pemula yang baru masuk ke dunia saham, saya mau memberikan sebuah pengetahuan. Nah, pada episode kita kali ini kita akan berfokus pada modal dan laba dan juga cara membaca dan menganalisa laporan keuangan dengan cara sederhana. Ya, khusus untuk para pemula. Nah, sebelum kita masuk ke ke pembahasannya, kita perlu tahu dulu tentang apa itu harga wajar dan juga harga saham. Nah, harga saham itu tidak selalu sama dengan harga wajar. Nah, jadi harga saham itu yang kita gambarkan dengan harga yang miring ini. Jadi suatu perusahaan yang baik itu memiliki harga wajar yang terus bertumbuh sehingga memiliki kemiringan yang terus naik seperti ini. Nah, sedangkan harga saham itu tidak selalu sama dengan harga wajarnya. Nah, kadang dia ada di bagian bawah dari harga wajar tersebut, kadang ada di bagian atasnya. Nah, saat harga wajar itu ketemu dengan harga sahamnya disebut dengan price in, jadi udah sesuai dengan harga wajarnya gitu. Nah, saat dia masih ada di bawah disebutnya under value. Nah, jarak antara harga saham yang under value terhadap harga wajarnya disebut juga dengan margin of safety. Nah, jadi kita bisa katakan bahwa harga saham yang under value itu disebut murah karena ada di bawah harga wajarnya. Nah, kadang-kadang juga harga saham itu melebihi atau menyusul harga wajarnya, sehingga kita sebut dengan over value atau disebut harga sahamnya sudah dianggap mahal gitu. Nah, tetapi harga wajar itu juga tidak statis gitu, nggak diam di situ aja. Tetapi harga saham itu juga bergerak. Nah, maka kita perlu tahu bagaimana cara harga wajar itu meningkat. Nah, harga wajar itu meningkat apabila perusahaannya itu terus bertumbuh. Nah, apa saja sih yang mempengaruhi harga wajar perusahaan itu bertumbuh atau enggak? Nah, yang mempengaruhi adalah salah satunya adalah aset, ekuitas, pendapatan, dan laba. Nah, aset dan ekuitas ini itu akan mempengaruhi nilai wajar dari suatu perusahaan. Maka dari itu apabila aset, ekuitas, dan pendapatannya terus bertambah, maka harga wajarnya juga akan terus meningkat. Nah, makanya dari itu yang paling populer ada yang namanya dengan pendekatan valuasi relatif, di mana kita melihat rasio PER dan PBV untuk mengetahui harga wajar yang didasarkan pada ekuitas dan juga pendapatan perusahaan. Nah, logika sederhananya seperti ini ya. Sebenarnya kita nggak perlu takut sama harga saham yang terus turun, bahwa kekayaan kita akan terus turun. Kita nggak perlu takut itu, karena logikanya seperti ini ya. Jadi apabila kita punya satu kepemilikan perusahaan gitu, suatu perusahaan dengan kepemilikan dengan nilai 5% gitu ya. Lalu usaha itu berkembang, misalnya dari 1 toko menjadi 10 toko. Otomatis seharusnya pendapatan dari toko tersebut juga meningkat. Misalnya dari pendapatannya 100 di 1 toko, kemudian menjadi 1000 di 10 toko. Nah, maka kekayaan kita itu sebenarnya tetap bertumbuh dari 5% punya 1 toko menjadi 5% dari 10 toko. Sehingga sebenarnya kekayaan kita bertambah 10 kali lipat karena aset, ekuitas, dan juga laba bersihnya meningkat. Meskipun harga sahamnya itu divaluasi tidak naik, misalnya tetap harga sahamnya itu di 1 toko itu. Maka valuasi itu kita bisa sebut dia ada di bawah harga wajar seperti itu. Nah, tetapi kekayaan kita tidak berkurang karena saham itu adalah kepemilikan perusahaan. Karena perusahaannya terus meningkat, maka otomatis kita kekayaannya terus meningkat gitu. Nah, sebenarnya di dalam harga saham itu ada rumusnya, di mana rumus harga saham itu sama dengan PER dikali EPS. EPS itu adalah laba per lembar saham. Jadi perusahaan kalau punya keuntungan dibagi ke jumlah lembar sahamnya itu disebut EPS. Nah,
Selain itu juga harga saham juga bisa dirumuskan dengan price to book value dikali ekuitas atau modal. Nah, jadi sebenarnya kan kita juga punya harapan dong harga sahamnya suatu saat naik kan. Nah, untuk menaikkan harga saham kan ada dua cara, yaitu salah satunya misalnya pernya dinaikkan atau EPS-nya yang dinaikkan, atau bisa juga dua-duanya yang naik. Nah, atau kita bisa lihat juga apakah PBV jarang naik sih. PBV bisa naik. Apakah PBV-nya yang naik atau ekuitasnya yang naik atau dua-duanya yang naik. Nah, sebenarnya kan PER dan PBV itu adalah hanya rasio, angka rasio. Jadi yang kita dapat dari harga dibagi laba bersih, itu ya dapatnya PER gitu kan. Atau harga saham dibagi ekuitas kan dapatnya PBV gitu. Jadi sebenarnya yang kita harapkan naik itu bukan dari rasionya yang naik dong, tapi dari real money-nya. Gimana kalau laba perusahaannya itu meningkat, ya harga sahamnya otomatis meningkat gitu. Jadi yang kita harapkan dari laba bersih dan ekuitasnya yang naik gitu kalau secara fundamental. Meskipun nanti di dalam perjalanannya di analisa yang lebih advance, bahwa kita juga bisa melihat bagaimana sebenarnya harga wajarnya itu bisa ditentukan dari kenaikannya pernya gitu, kenaikan dari rasio standar pernya itu. Tapi nggak kita bahas di video kita kali ini. Nah, dari analisa sederhana itu kan kita bisa lihat bahwa peran penting dalam suatu usaha adalah modal dan laba. Nah, modal dan laba itu memiliki kesinambungan satu antara yang lainnya, dan jadi saling mempengaruhi satu sama lainnya. Nah, dimana kita misalnya kalau buka toko itu kan perlu modal. Nah, dengan kita buka toko dengan modal itu kita akan menghasilkan laba gitu. Nah, laba itu juga bisa kita gunakan untuk penambahan modal berikutnya. Sehingga dengan kita buka toko satu menghasilkan laba, labanya itu dikumpulkan bisa menghasilkan 2 toko seperti itu. Sehingga labanya itu akan terus bertumbuh. Nah, dengan labanya terus bertumbuh tentunya modalnya juga akan terus bertumbuh gitu. Nah, seperti yang telah kita bahas tadi, di mana harga saham itu akan dipengaruhi oleh modal dan juga laba, PER dan PBV. Nah, untuk lebih memahaminya, saya akan kasih sebuah ilustrasi seperti ini. Jadi, seandainya nih kita punya modal usaha, misal 100 modalnya, harga sahamnya 100, maka PBV-nya adalah 1. Nah, lalu perusahaan dengan modal 100 itu bisa mencetak laba 50 misalnya. Maka EPS-nya adalah 50 kalau lembar sahamnya 1, sehingga PER yang kita dapatkan adalah 2. Nah, laba usaha itu disetor untuk menjadi modal baru. Nah, buat usaha, sehingga modalnya itu bertambah dari 100 menjadi 150. Nah, maka dengan modal 100 kita bisa menghasilkan EPS 50. Tentunya dengan modal usaha 150, harapan kita adalah mendapatkan laba bersih menjadi 75 gitu. Jadi harapan kita dengan penambahannya modal ya tentu laba bersihnya juga meningkat seperti itu. Nah, jadi kita bisa memvaluasi sahamnya. Seandainya harga awal 100, ekuitas 100, EPS 50, berarti PBV 1 dan PER 2. Tapi karena kita bisa melihat bahwa suatu saat nanti ekuitasnya akan menjadi 150 dan laba bersihnya menjadi 75, maka dengan harga saham saat ini yang masih 100, PER-nya akan di bawah 1 dan PBV-nya akan di bawah 1, seperti itu. Maka kita mendapat harga wajar di 150 apabila kita membelinya saat ini dan menyimpannya untuk tahun depan. Seperti itu kurang lebih cara melihat PER, EPS dan PBV ekuitas seperti itu. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan adalah salah satunya kita mau bahas tentang laba dulu nih. Kan ada laba dan modal nih judulnya untuk video kali ini. Nah, sebenarnya kita bisa berpikir sederhana. Laba itu kan dihasilkan dari pendapatan dan beban. Pendapatan itu adalah income, beban itu adalah outcome.
Nah, sebenarnya apa-apa saja sih yang bisa mempengaruhi laba itu? Yaitu dari dua sisi. Bagaimana pendapatan itu bisa ditingkatkan dan bagaimana beban itu bisa dikurangi sehingga laba bersih itu meningkat. Nah, beban itu ada macam-macam. Ada beban operasional, ada beban pokok, ada beban administrasi, ada beban keuangan. Nah, itu yang nanti kita lihat bagaimana beban-beban itu bisa turun misalnya. Nah, misalnya perusahaan mampu melakukan efisiensi produksi, berarti beban pokoknya dia bisa menurun gitu. Nah, dengan beban pokok menurun, walaupun penjualan dan pendapatannya tetap, laba bersihnya akan naik seperti itu. Atau bahan bakunya mereka bisa temukan yang lebih murah, meskipun pendapatannya tetap, maka laba bersihnya juga akan naik. Nah, atau juga bisa mengurangi utang yang menyebabkan beban bunga turun atau mengurangi beban iklan karena masyarakat sudah mulai kenal produknya segala macam. Nah, nanti sambil kita juga lihat dari kondisi suatu perusahaan tersebut. Nah, yang kedua adalah bagaimana meningkatkan pendapatan. Nah, meningkatkan pendapatan tuh ada berbagai macam cara ya. Misalnya kita membuka counter-counter baru sehingga makin banyak orang yang makin banyak toko, maka pendapatannya makin banyak misalnya seperti itu. Atau meluncing produk-produk baru atau melakukan strategi-strategi penjualan produk, bundling, paket dan lain sebagainya ya. Bisa juga dengan menaikkan harga jual gitu. Ya, paket gitu kadang-kadang juga bisa menaikkan harga jual karena menjadi nilainya susah di-compare dengan produk-produk lainnya. Nah, selain itu juga kita bisa meningkatkan volume penjualan. Jadi semakin orang banyak yang beli, misalnya masukin ke distributor lainnya, jadi volume penjualan akan meningkat, maka pendapatan itu akan meningkat. Seperti itu. Ya, sebenarnya seperti analisa common bisnis seperti biasalah, seperti itu. Nah, jadi langkah-langkah apa sih yang perlu dilakukan untuk menganalisa pendapatan versus beban? Nah, biasanya kita lihat misalnya mengapa perusahaan itu rugi misalnya. Apakah perusahaan itu memiliki utang yang terlalu besar sehingga labanya itu dibandingkan beban keuangannya itu lebih besar beban keuangannya. Nah, apakah ada bunga pinjaman atau obligasi yang perlu kita lihat. Nah, jadi nanti kita kalau buka laporan keuangan kita lihat juga bunga pinjamannya seperti apa, beban bunganya seperti apa, seperti itu. Dan juga histori dari pinjamannya seperti apa, apakah bisa menurun atau terus bertambah atau cuman gali lubang tutup lubang seperti itu. Udah gitu kita bisa juga cek bebannya. Apakah perusahaan itu terlalu banyak iklan misalnya. Terus apakah dengan iklannya itu bisa berdampak kepada penjualan gitu. Nah, kalau bisa berdampak ke penjualan berarti iklannya berhasil gitu. Terus kita juga bisa cek apakah ada beban-beban lain yang bisa dikurangi gitu. Misalnya efisiensi cost dari bahan baku atau dari packaging, atau misalnya ada, kalau misalnya kadang-kadang perusahaan dalam keadaan sulit, direksi dan direkturnya rela mengurangi gaji pegawai seperti itu. Nanti kita harus lihat satu persatu. Atau kadang-kadang perusahaan sudah melakukan penjualan yang besar tapi kok labanya sedikit. Nah, itu nanti kita lihat apakah di kemudian hari labanya itu akan meningkat gitu. Apakah perusahaan bisa melakukan efisiensi produksi atau karena penjualannya udah banyak nih, budget iklannya apa bisa dikurangi. Nah, nanti kita lihat di laporan keuangan hal-hal seperti itu. Nah, terus kadang-kadang juga kenapa sih ada perusahaan yang labanya tidak bisa tumbuh? Apakah karena sales atau penjualannya yang terlalu sedikit gitu? Apakah barangnya tidak laku atau kalah bersaing gitu, atau kualitas produknya kurang diminati gitu, atau bisa jadi harga produknya bisa terlalu mahal gitu. Nah, analisa yang seperti ini kadang-kadang juga nggak bisa dilihat di dalam laporan keuangan, kita bisa lihat dari sumber-sumber lainnya yang nanti kita cross check lagi ke laporan keuangan dan annual report dari perusahaan tersebut. Nah, jadi yang penting itu juga analisa terhadap bisnis dari perusahaan itu tersebut ya. Nah, jadi ini saya mau kasih contoh simulasi mengurangi beban keuangan Bali. Ya, sebenarnya
kalau kita lihat di sini beban keuangan Bali itu meningkat dari 56 ke 58. Tapi laba periode berjalannya itu meningkat dari 8 ke 36 ya. Dikarenakan ada pendapatan usaha yang meningkat dari 180 ke 220. Nah, tapi kita berasumsi bahwa di tahun 2022 karena pendapatannya meningkat, apa bisa labanya itu digunakan untuk membayar sebagian hutangnya dari Bali Towerindo ini. Nah, jadi kita berasumsi bahwa seandainya laba bersihnya ini bisa kita gunakan untuk membayar 10% dari utangnya Bali Towerindo ini, maka Bali Towerindo ini akan beban keuangannya pun akan turun 10% dari 58 ke 52. Nah, jadi kita lihat nih. Jadi kalau seandainya ini dibayar nih 10%, jadi beban keuangannya jadi 52. Berarti kan ada selisih 6 kan. Nah, 6 ini akan masuk ke laba periode berjalan menjadi 42. Maka kita bisa analisa bahwa perusahaan ini dengan melakukan pembayaran 10% terhadap utangnya sehingga mempengaruhi beban keuangan menurun 10%, maka labanya itu akan meningkat sebesar 14%. Nah, jadi analisa dan asumsi dan simulasi seperti ini yang perlu dilakukan di dalam sebuah laporan keuangan. Nah, terus kita lihat juga nih contoh laporan keuangan dari Bali, di mana modal itu bisa meningkatkan pendapatan dari Bali. Di mana waktu itu Bali menggunakan capex modalnya sebesar 860 miliar untuk pembangunan menara sebesar 250 miliar, jaringan FTTX sebesar 550 miliar, dan juga data center 60 miliar. Nah, dengan belanja capex ini, apakah perusahaan mampu meningkatkan penjualan, meningkatkan pendapatan kan seperti itu. Nah, ternyata perusahaan mampu nih, kita lihat dari 121 miliar menjadi 136 miliar, berarti Bali meningkatkan pendapatan 11% dari pendapatan tahun sebelumnya. Dan dengan capex yang paling besar di FTTX pun ternyata bisa menghasilkan peningkatan pendapatan yang lebih besar, yaitu sekitar 31%. Nah, jadi cukup tepat ya gitu. Jadi kita bisa analisa apa yang dilakukan di corporate action dan juga apa yang tercermin di dalam laporan keuangannya seperti itu. Nah, apabila belum tercermin, apakah bisa kita tolerir? Apakah terjadi lagging pendapatan? Atau sebenarnya apa yang dilakukan perusahaan itu gagal? Nah, itu bisa menjadi sebuah keputusan kita dalam tetap berinvestasi di satu perusahaan atau tidak, seperti itu. Nah, terus juga untuk meningkatkan pendapatan kan tadi kita bisa lihat meningkatkan volume penjualan. Nah, cara meningkatkan volume penjualan ya tentunya salah satunya adalah kita menambahkan jumlah klien. Nah, jumlah klien itu juga bisa kita lihat di dalam laporan keuangan ya. Ini juga masih laporan keuangan Bali, di mana di tahun 2020 ada beberapa klien yang baru di sini seperti Dinas Komunikasi, terus juga ada Sumarekon, ada Dinas Komunikasi, ada Smart City Provinsi Jakarta seperti itu. Jadi ada penambahan klien baru bisa meningkatkan pendapatan perusahaan yang bisa kita lihat di laporan keuangan seperti itu kurang lebih. Nah, laporan keuangan juga bisa melihat bagaimana rencana transformasi bisnis dari sebuah perusahaan itu akan berdampak positif atau negatif ke dalam perusahaan. Nah, jadi kalau kita lihat kondisi perusahaan WG saat ini, pendapatan paling besar itu ada di jasa konstruksi. Nah, jasa konstruksi ini sebenarnya memiliki profit margin yang paling kecil, yaitu 9% dibandingkan pendapatan lagi yang properti, konsensi, modular. Nah, sedangkan modular ini pendapatannya belum terlalu besar, tetapi memiliki profit margin yang cukup besar. Nah, apabila kita lihat di laporan tahunannya WG, itu mau mentransformasi bisnis konstruksinya ke bisnis konstruksi modular, sehingga kita bisa lihat dan proyeksikan bahwa kalau suatu saat nanti pendapatannya ini terus meningkat, maka profit margin dari WG itu akan meningkat, sehingga kita melihat bahwa perusahaan WG ini memiliki prospek di masa depan yang lebih baik dibandingkan
perusahaan sekarang ini, karena net profitnya ini akan membaik di kemudian hari, seperti itu. Nah, topik yang kedua adalah selain laba, yang seperti tadi kita akan fokuskan adalah di bagian modal. Nah, bagaimana sih perusahaan bisa meningkatkan modalnya selain dari laba? Jadi perusahaan itu bisa mendapatkan modal tambahan dari laba yang disetor menjadi modal, bisa juga dari pinjaman, seperti itu. Nah, saat perusahaan melakukan pinjaman, kita perlu tahu sebenarnya pinjamannya buat apa sih? Apakah untuk membuat mesin baru, apakah untuk akuisisi pabrik, atau untuk ekspansi, atau untuk iklan, atau untuk apa? Sehingga bisa kita gunakan untuk analisa laporan keuangan. Jadi apakah dengan peminjaman uang ke bank ini akan memberikan efek positif atau efek negatif kepada perusahaan? Nah, jadi yang perlu kita lihat adalah dengan pinjaman tersebut, apakah laba perusahaan akan meningkat gitu, atau justru laba perusahaan itu akan tergerus oleh beban bunga hasil pinjaman tersebut. Nah, hal ini yang perlu kita lihat gitu. Nah, terus juga kita lihat apakah manajemen ini mampu melakukan ekspansi dari pinjaman modal tersebut, seperti itu. Jadi ini salah satu yang saya mau kasih contoh adalah masih dari analisa laporan keuangan Bali Torindo ya, di mana perusahaan tuh meningkatkan jumlah pinjamannya, mengakibatkan beban keuangan dari perusahaan itu meningkat dari 205 menjadi 225. Nah, tetapi hal itu berdampak positif gitu, walaupun perusahaannya meningkat beban keuangannya dikarenakan utangnya bertambah, ternyata dia mampu meningkatkan pendapatan usaha yang mengakibatkan laba tahun berjalannya itu meningkat, seperti itu. Nah, selain dengan pinjaman dan juga laba, modal juga bisa didapatkan dengan corporate action lainnya seperti right issue atau enggak private placement. Nah, sama dengan pinjaman modal, kita juga harus tahu apa sih tujuan dari right issue dari suatu perusahaan atau private placement. Apakah untuk penambahan mesin baru, atau akuisisi pabrik baru, atau untuk pembayaran hutang, bisa juga untuk pembayaran hutang. Nah, sebenarnya right issue dan private placement ini punya efek positif dan efek negatif. Efek positifnya adalah perusahaan itu bisa mendapatkan modal tanpa dia harus dikenakan beban bunga gitu. Jadi nggak ada beban bunga keuangan seperti pinjaman modal gitu. Nah, tapi tetap dua corporate action ini juga memiliki efek negatif, di mana jumlah lembar sahamnya itu akan bertambah banyak, sehingga meskipun labanya naik, laba per lembar sahamnya juga belum tentu naik gitu. Nanti yang akan saya contohkan ya gitu ya. Nah, intinya apakah nilai right issue dan private placement ini cocok gitu, dan apakah perusahaan mampu melakukan ekspansi sehingga laba bersihnya itu bisa meningkat lebih besar, sehingga laba per lembar sahamnya itu bisa meningkat juga. Jadi walaupun labanya naik tuh belum tentu laba per lembar sahamnya bisa naik, seperti itu. Ini saya kasih contoh satu ya, perusahaan memiliki modal 1 juta rupiah gitu ya. Perusahaan itu mampu menghasilkan laba 100.000 rupiah. Nah, kita asumsikan bahwa perusahaan tersebut memiliki 100.000 lembar saham. Jadi laba per lembar sahamnya adalah 1. Jadi EPS-nya kita dapat 1. 1 ini dapat dari laba 100.000 rupiah dibagi lembar sahamnya 100.000. Jadi 1 lah supaya gampang hitungnya. Nah, lalu perusahaan melakukan corporate action dengan menambah 100.000 lembar saham baru dengan harga saham per lembarnya adalah 50. Nah, jadi kita bisa hitung. Jadi lembar saham yang beredar itu jadi 200.000. 200.000 itu dapat dari 100.000 lembar saham baru dan juga 100.000 lembar saham lama. Jadi ada 200.000 ya. Ini ngerti ya sampai sini ya. Lalu modal perusahaan juga meningkat ya, dari 1 juta menjadi 1,5 juta rupiah. Nah,
500 ribunya itu didapat dari mana? Dari 50 kali 100 gitu. Jadi dapat 1,5 juta. Maka sehingga menghasilkan laba. Nah, misalnya dengan modal 1,5 juta rupiah ini, perusahaan bisa menghasilkan laba 150 ribu rupiah. Nah, ceritanya habis right issue modalnya nambah nih dari 1 juta jadi 1,5 juta. Dengan modal 1,5 juta ini ternyata performa dari perusahaan itu hanya mampu mencetak laba 150 ribu. Nah, jadi kita hitung nih, oh labanya 150 ribu nih, kita untung apa rugi nih, ada right issue ya, makanya kita hitung lembar sahamnya. Jadi 150 ribu ini kita bagi dengan jumlah lembar saham yang baru 200 ribu. Ternyata EPS-nya hanya 0,75 gitu. Sedangkan sebelum right issue nih kita lihat di sini EPS-nya adalah 1. Maka dengan adanya right issue ini malah ekspansi perusahaan ini kita anggap tidak berhasil karena EPS-nya turun dari 1 menjadi 0,75 seperti itu. Jadi analisanya seperti itu ya. Jadi maka sebenarnya minimal perusahaan harusnya melakukan right issue ini dengan, jadi maka minimal perusahaan ini harus mampu mencetak laba 200 ribu supaya right issue dan private placement-nya itu dianggap berhasil minimal, sehingga EPS-nya balik lagi menjadi 1 gitu. Ya harusnya lebih sih. Nah, setelah tahu nih masalah dari perusahaan kita harus cari tahu juga apa yang akan dilakukan oleh perusahaan. Apakah corporate action atau strategi perusahaan yang akan dilakukan itu akan sesuai dengan analisa kita atau tidak. Jadi itu yang menjadi pertimbangan kita untuk membeli atau tidak membeli perusahaan ini gitu, atau yang membuat kita yakin atau tidak yakin sama perusahaan ini gitu. Terus apakah bisa perusahaan itu meningkatkan kinerja perusahaannya dengan meningkatkan laba seperti itu. Nah, terus kita juga bisa mengambil data-data di luar dari laporan keuangan itu dari annual report. Nah, tujuannya annual report dan pubex itu kita mengetahui seperti apa sih bisnis model dari perusahaan ini, terus seperti apa sih strategi-strategi perusahaan yang akan datang seperti itu, dan juga news ya, news. Jadi kita kadang-kadang setelah melakukan pubex, bagaimana kelanjutan dari perusahaannya tersebut kita bisa lihat dari news yang berkembang seperti itu. Nah, selain dari ketiga ini juga saya biasanya melakukan analisa lain seperti analisa produk. Kita bisa lihat review produk, terus juga kita bisa lihat dari penjualan Tokopedia, terus juga bisa lihat testimoni, terus dari sosial medianya atau dari websitenya. Pokoknya data-data tambahan lah di luar annual report, pubex dan news seperti itu. Nah, terus di annual report juga kita bisa lihat tim yang ada di dalamnya seperti apa, backgroundnya, profesionalismenya, kemampuan dia sebelumnya seperti apa. Jadi figur-figur ini juga bisa kita cari lagi lebih dalam di browsing di search engine Google, latar belakang dari orang-orang yang menjalankan perusahaan seperti itu. Terus kita juga perlu analisa apakah ada satu buah kondisi sehingga perusahaan untuk sementara waktu tidak bisa mencetak laba. Seperti contohnya era COVID ini atau PPKM, banyak perusahaan yang rugi yang hanya dikarenakan ada season tertentu sehingga perusahaan tidak bisa mencetak laba. Bisa juga karena kayak saham-saham komoditas yang harga perusahaan dan keuntungan perusahaannya dipengaruhi oleh naik turunnya komoditas seperti itu. Jadi suatu saat kembali pulih, apakah perusahaan ini akan kembali menjadi normal seperti itu. Nah, saya mau kasih satu contoh kasus MAPA. Jadi dalam satu analisa perusahaan kita harus berpikir apakah kita harus menganalisa dan memiliki sebuah pertanyaan gitu ya terhadap perusahaan ini. Misalnya MAPA waktu itu, sekarang udah untung ya, waktu sebelumnya kenapa sih perusahaan itu rugi? Kita harus bertanya, apakah benar gara-gara PPKM atau COVID gitu sehingga perusahaan tuh nggak bisa buka gerainya gitu. Nah, dengan dia rugi nggak bisa buka gerainya, apakah jumlah gerainya MAPA itu berkurang? Terus kalau jumlah
apakah jumlah gerainya berkurang, terus apakah jumlah konsumennya berkurang, apakah potensial konsumennya berkurang gitu, atau enggak marketnya berkurang gitu. Nah, yang perlu kita lihat seperti itu, apakah karena itu bisa tergerus oleh pasar online misalnya gitu. Nah, apakah dengan MAPA kembali ke dalam kondisi normal, penjualannya akan kembali seperti biasa gitu. Nah, hal-hal tersebut yang perlu kita analisa dan cermati di dalam analisa sebuah bisnis dan juga analisa di dalam laporan keuangan seperti itu. Nah, contoh kasus MAPA ini kita coba jawab ya dari pertanyaan yang kita coba tanyakan gitu dalam sebuah perusahaan. Jadi perusahaan itu menurut kita jadi perusahaannya merugi karena menutup gerainya untuk sementara waktu. Jadi kita punya asumsi bahwa perusahaan ini akan kembali membuka lagi gerai-gerainya setelah PPKM dan COVID ini selesai gitu. Nah, ternyata kalau kita lihat di dalam annual reportnya, walaupun terjadi penutupan gerai untuk sementara waktu, tapi jumlah gerainya itu terus bertambah. Jadi perusahaan itu terus melakukan ekspansi, terutama ekspansi ke luar negeri. Udah gitu berarti dengan adanya ekspansi penambahan jumlah gerai, berarti potensial konsumen atau potensial buyersnya akan bertambah gitu. Nah, hal ini akan meningkatkan penjualan di saat kondisi kembali normal seperti itu. Nah, lalu kita juga dengan analisa kualitatif seperti ini, kita juga bisa menentukan berapa sih valuasinya. Apakah perusahaan MAPA ini masih murah atau enggak gitu, atau dia akan udah mahal gitu. Nah, ini salah satu contoh perhitungan valuasinya ya. Jadi kalau kita yakin ya perusahaan MAPA ini akan beroperasi kembali secara normal setelah PPKM dan COVID ini beres, berarti kalau kita lihat valuasi sekarang di harga 1.635, pernya itu dihargai dengan harga 229,85. Waduh, mahal banget dong gitu ya. Nah, tapi kan seperti yang kita bilang tadi, ini adalah kasusnya khusus ya, kasus COVID, sehingga per saat ini tidak bisa kita gunakan untuk valuasi karena kondisinya yang berbeda gitu. Nah, kalau kita yakin dia bisa kembali ke posisi normalnya, maka kita juga punya keyakinan dong laba bersihnya itu akan kembali ke posisi normal seperti di tahun 2019 sebelum ada COVID. Maka kita bisa mengambil asumsi acuan di tahun 2019 untuk memvaluasi MAPA itu murah nggak untuk kondisi di masa depan dengan harga yang ada saat ini. Nah, jadi kalau kita masukkan harga saat ini adalah 1.635 dibagi laba bersihnya 243, ya pernya adalah 6,66. Dengan harapan kita di tahun 2022 atau 2023 MAPA itu bisa mencetak kembali labanya di 243. Nah, sehingga harga saat ini dengan per 6,66 kita bisa anggap murah. Karena apa? Karena harga standar deviasi per secara historik atau per sebelumnya gitu ya, kalau kita lihat di 2018-2019 pernya itu dihargai di harga tinggi di 38 sampai 45 gitu. Maka dengan per 6 saat ini kita bisa hitung bahwa valuasi MAPA ini adalah murah seperti itu. Nah, jadi kalau kita mau hitung harga wajarnya berapa sih? Nah, kita bisa gunakan dengan pendekatan per yang pertama. Nah, kita bisa gunakan per dari per masa lalu gitu. Di sekitar 38 sampai 45. Nah, tapi kita harus lihat apakah pasar bisa menghargai dengan per 38 sampai 45 gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya valuasi itu sifatnya subjektif ya. Kalau misalnya kalian yakin bisa kembali ke per 38 sampai 45, ya kita tinggal kalikan aja. Misalnya MAPA ini EPS-nya 243 dikali 38 atau dikali 45 itu dapat harga berapa. Nah, jadi harga wajar versi kalian itu segitu. Nah, kalau misalnya saya sih
mau menghitung harga wajar biasanya lebih konservatif biasanya. Kalau saya sih biasanya mengambil per, bisa ambil per rata-rata di IHSG misalnya. Di IHSG itu pernya ya 15 itu pasti nyampe lah kalau perusahaannya bagus gitu ya. Jadi kita nggak usah 38 P45 deh, kita ambil per 15 misalnya. Nah dengan per 15 itu dikali 243 itu berapa gitu ya, sekitar 4.000 lah, 4.000 sekian gitu, kurang lebih seperti itu gitu ya. Jadi kita bisa ambil acuan yang mana gitu, sehingga bisa mengakibatkan harga wajarnya itu yang sebagai patokan valuasi kita gitu. Nah tapi kan apakah harga EPS-nya akan 243 di tahun 2022? Nah nanti yang kita harus cek ya di laporan keuangan berikutnya ya. Bisa sebenarnya turun karena apa, atau ada situasi sementara lagi, atau ada apa gitu, atau bahkan naik karena dia ada ekspansi ke luar negeri. Nah kalau saya sih berasumsi dia akan naik di atas 243 nanti gitu, dan terus growth. Nah sehingga nilai valuasi yang kita hitung sekarang mungkin akan kita koreksi di tahun-tahun berikutnya karena ada pertumbuhan perusahaan. Nah selain dari PER, dari laba bersih, kita juga bisa menghitungnya dari ekuitas gitu ya, dari PBV gitu ya. Jadi kita bisa lihat misalnya PBV rata-ratanya perusahaan MAPA ini biasanya dihargai di 4 sampai 5 kali. Nah sekarang adalah 1,56, tinggal dihitung aja, kurang lebih naik 3 kali lipat dari PBV sekarang, yaitu 4.800 ya, kurang lebih gitulah. Nah jadi kenapa sih pentingnya membaca laporan keuangan dan melakukan riset yang mendalam? Karena kadang-kadang rasio bisa menipu ya, kayak tadi ya, misalnya ini rasionya pernya di 229, wah mahal ini gitu ya. Padahal kalau kita tahu kondisi perusahaannya, pernya itu sebenarnya adalah 6 gitu. Terus kadang-kadang EPS-nya gede nih, tapi sehingga pernya kecil. Nah belum tentu perusahaannya itu bagus. Kita harus lihat juga, cek pendapatan di laporan keuangan. Nah di dalam laporan keuangan itu apakah benar nih EPS-nya besar dikarenakan adanya penjualan produk atau jasa, atau sebenarnya terjadi selisih kurs penjualan aset atau pendapatan lainnya, seperti itu. Jadi harus kita lihat, walaupun dari penjualan produk, apakah penjualan produk yang sebesar itu bisa berulang di tahun berikutnya, seperti itu. Jadi kita harus lihat laporan keuangannya lebih detail, nggak bisa dari rasio dan RTI aja ya. Nah begitupun juga kalau perusahaannya rugi, belum tentu jelek, bisa aja ruginya gara-gara harga komoditasnya jatuh, atau bisa aja rugi karena selisih kurs, atau ada hal-hal lain yang nanti akan kita bahas ya. Nah terus apakah juga di dalam laporan keuangan itu terjadi transaksi afiliasi yang mencurigakan, sehingga perusahaan itu keuntungan dan kerugiannya diatur oleh perusahaan afiliasinya gitu. Terus juga kita bisa cek di dalam laporan keuangan itu apakah ada pembelian barang yang tidak diperlukan, misalnya seperti mobil mewah atau rumah mewah yang sebenarnya tidak perlu, seperti itu. Yang sebenarnya nanti kalau kita temukan hal-hal tersebut bisa kita tanyakan juga pada saat publish expose. Nah ini saya mau kasih salah satu contoh kasus ya, contoh kasus EPMX di tahun 2018. Nah di sini tiba-tiba ada laba bersih yang naik, EPS-nya sampai 930 di kuartal kedua, sehingga EPS tahunannya sampai 820. Ada apa ini gitu ya? Apakah benar dari penjualan atau ada hal-hal lain? Jadi kalau kita lihat misalnya ya, EPS 820 pada saat itu harga EPMX di 930, maka PER-nya 1,2. Jadi kalau kita tanpa melihat laporan keuangan, wah ini murah nih, waktunya beli gitu ya. Ternyata harga EPMX pada saat itu adalah kemahalan gitu. Karena sebenarnya ada penjualan anak usaha atau ada penjualan aset dari EPMX. Nah, gimana cara ngeceknya? Nah, ngeceknya kita buka di laporan keuangan. Nah, kenapa sih pendapatannya bisa tiba-tiba meningkat drastis? Ternyata di sini kita lihat ada laba neto dari perusahaan yang dihentikan sebesar 3,6
sekian ya. Nah, angka ini dari mana nih? Kok bisa tiba-tiba gede padahal tahun-tahun sebelumnya kecil gitu ya. Kita harus bisa lihat ini. Di sini kan ada poin 32 nih ya. Kita lihat, cek catatan kakinya. Jadi di laporan keuangan kita cari nih nomor 32. Apa dia kasih keterangan apa? Nah, operasi yang dihentikan adalah karena manajemen menjual FKT di tahun 2018. Nah, FKT ini adalah salah satu perusahaan yang ada di dalam MPMX. Jadi dengan menjualnya ini malahan bukannya membuat MPMX menjadi murah, tapi malah salah satu kantong usahanya MPMX ini berkurang karena kehilangan salah satu usahanya gitu, digantikan dengan pendapatan laba segini. Nah, hal ini juga nggak selalu berdampak buruk karena pendapatan ini waktu pada saat itu kan MPMX sedang banyak utang, jadi terpaksa menjual salah satu perusahaannya dan untuk dibayarkan gitu. Seperti itu. Di sisi lain dengan berkurangnya salah satu usaha MPMX, maka laba bersihnya pun pendapatannya pun bisa jadi berkurang di masa depan. Seperti itulah kurang lebih analisanya. Misalnya kita punya 10 toko nih, kita kejerat utang, kita jual satu toko untuk bayar utang menjadi 9 toko. Asalnya kita punya pendapatan dari 10 toko, jadi pendapatannya tinggal dari 9 toko. Tapi di sisi lain kalau misalnya untuk membayar utang, asalnya punya beban utang yang banyak, bisa menjadi berkurang beban utangnya, sehingga laba bersih dari 9 toko ini bisa tidak tergerus oleh beban utang. Nah, jadi perhitungan seperti itu nanti yang perlu kita simulasikan dan hitung gitu. Nah, selain itu kita mau lihat nih ya di dalam laporan keuangannya Panorama tentang utang dan piutang dan transaksi afiliasi gitu ya. Jadi kita lihat nih di laporan keuangannya Panorama ada piutang pihak berelasi non usaha. Udah mah piutang berelasi non usaha lagi sebesar segini gitu ya. Jadi kalau kita lihat, waduh ternyata yang piutang tuh masih afiliasinya dia semua di sini gitu ya. Udah gitu piutangnya gede 53 miliar. Udah gitu dari tahun 2020 piutangnya nggak berkurang. Berarti perusahaan-perusahaan afiliasi ini nggak bayar utangnya ke Panorama, seperti itu. Nah, terus kita lihat lagi di bawahnya. Ternyata akun ini tidak dikenakan beban bunga tanpa jadwal pengembalian yang pasti. Jadi utang-utang mereka ini tuh belum tentu bakal dibayar karena ya nggak tahu kapan, nggak ada batas pengembalian yang pasti. Udah gitu nggak dikasih bunga lagi gitu ya. Ya kalau nggak dikasih bunga ya pasti nggak akan dibalik-balikin lah, namanya utang gitu ya. Nah, sedangkan kondisi keuangan Panorama juga bukan dalam keadaan yang baik gitu, karena di sini ada pinjaman bank yang cukup besar, di mana pinjaman bank ini memiliki bunga tentunya gitu, sehingga kita bisa mengambil asumsi bahwa PT Panorama ini digunakan untuk sebagai pinjaman ke bank untuk membiayai perusahaan afiliasinya, sedangkan Panorama ini yang membayar bunganya di kemudian hari. Kurang lebih kayak gitu ya asumsi ini, tapi bisa jadi gitu. Nah, kita cerita yang selisih kurs ya. Tadi kan ada beberapa poin, salah satunya adalah selisih kurs. Nah, selisih kurs ini juga bisa kita lihat di dalam laporan keuangan. Salah satu contohnya adalah laporan keuangan Gajah Tunggal. Jadi di dalam Gajah Tunggal ini kita lihat perusahaannya di tahun 2020 ternyata rugi 404 miliar mungkin ya. Nah, dikarenakan apa? Dikarenakan di sini ada ini nih, kerugian kurs sebesar 758 miliar. Nah, sedangkan di tahun sebelumnya itu nggak ada gitu ya, malah positif gitu ya. Jadi kalau kita asumsikan nih ya, kursnya ini hilang gitu ya, ternyata perusahaan itu bisa menghasilkan laba sekitar 300 miliar gitu ya. 300 miliar itu lebih besar dibandingkan tahun 2019 gitu. Padahal penjualan bersihnya menurun dia dari tahun 2019 ke 2020. Berarti si perusahaan itu berhasil melakukan efisiensi, harusnya laba bersihnya lebih gede, tetapi dia rugi karena ada selisih kurs gitu. Nah, selisih kurs ini kan nggak selalu terjadi. Ini kan waktu itu tahun 2020 ini kan
pas dolar naik sampai 16.000 gitu. Sedangkan sekarang kan udah 14.000. Tapi hal-hal seperti ini kan perlu juga diantisipasi oleh perusahaan gitu. Jadi kita lihat juga apa sih yang akan dilakukan oleh Gajah Tunggal untuk mengatasi kerugian kurs tersebut. Nah, jadi kita lihat nih Gajah Tunggal tuh mau ngapain? Salah satunya dia mencari fasilitas pinjaman. Fasilitas pinjamannya untuk apa? Fasilitas pinjamannya untuk membayar utang dolarnya dia sebesar 250 juta dolar. Nah, begitu utang dolarnya ini berkurang, maka kemungkinan terjadi selisih kurs ini akan semakin berkurang gitu. Jadi dia lebih aman kalau tiba-tiba dolarnya tiba-tiba ke 16.000 gitu ya, karena utangnya sebagian udah dibayar. Nah, tapi memunculkan resiko baru di mana namanya fasilitas pinjaman akan menambahkan beban keuangan. Nanti kita hitung apakah beban keuangannya ini dengan bertambah bebannya keuangannya ini akan menggerus laba bersihnya atau seperti apa. Kayak gitu kurang lebih ya analisa keuangannya ya. Nah, terus kita juga punya studi kasus yang disebut rugi sementara SIPD. Nah, ini sering terjadi di saham-saham komoditas atau cyclical ya. Jadi kalau kita lihat nih di SIPD penjualan bersihnya sebenarnya meningkat nih dari 2 triliun menjadi 2,7 triliun. Tetapi kok di sini laba usahanya malah rugi dari 10 miliar jadi 15 miliar ruginya gitu ya. Ternyata kita lihat ini di beban penjualannya pun naik. Dia naiknya signifikan nih dari 1,7 triliun menjadi 2,5 triliun nih. Ada apa nih? Nah, jadi kita perlu lihat ternyata dari 2,5 triliun itu 2,2 triliunnya itu diambil dari pembelian bahan baku gitu. Nah, hal ini disebabkan oleh apa? Kenaikan harga bahan baku yang dikarenakan import dari Brasil. Nah, jadi SIPD ini mengambil bahan baku jagung dari Brasil, di mana harga jagung ini lagi tinggi-tingginya gitu. Belum lagi harga kontainer untuk pengangkutan jagung dari Brasil ke Indonesia pun harga kontainernya lagi mahal, mengakibatkan perusahaan rugi. Jadi kalau kita tahu skenario dan ceritanya, kita bisa memprediksi bahwa suatu perusahaan ini di kuartal selanjutnya apa bisa untung, apa bisa rugi gitu. Atau kita lihat apa yang akan dilakukan manajemen untuk mengatasi kenaikan harga jagung dan juga harga biaya import jagung ke negara kita gitu. Apakah manajemen punya alternatif lain? Nah, itu nanti yang kita bisa pantau untuk menganalisa laporan keuangan gitu. Nah, terus kita bisa lihat juga apakah harga jagung ini bersifat sementara atau bersifat permanen. Nah, kalau misalnya bersifat sementara ya kita tinggal ganti aja nih, kalau harga bahan bakunya dia turun lagi ke normal jadi berapa dan laba bersihnya jadi berapa. Jadi sebenarnya perusahaan itu bisa untung berapa, kayak gitu ya analisanya ya. Nah, udah gitu kasus hubungan afiliasi yang saya ambil dari sahamnya Innov ya. Jadi saham Innov itu di sini ditulisnya di InnoCycle. Jadi InnoCycle ini punya afiliasi terhadap perusahaan Hilon, PT Pura, terus juga ada perusahaan PT Urecel, Plastikpay, Samudra Indonesia, juga perusahaan Sambros. Nah, yang uniknya dalam perusahaan ini tuh banyak sekali transaksi afiliasi nih. Jadi PT Sambros dia ada afiliasi dengan penjualan aset tetap dan juga beban jasa profesional. Jadi jasa-jasa profesional yang dipakai oleh Innov semuanya dari Sambros. Pembelian aset tetap semua dari Sambros. Sedangkan pembelian bahan baku dan penjualan bahan baku aset tetap dari PT Hilon. Terus pinjaman duit nggak ke bank dia lewat PT Putra Thai Internasional. Terus penjualannya dia lewat PT Urecel seperti itu dan Plastikpay gitu. Nah, jadi kalau kita lihat perusahaan ini ya, PT Hilon beban sewa dari PT Hilon, minjem duit beban bunga ke PT Putra Thai. Kan bisa aja misalnya sebenarnya harga sewanya harusnya 100 jadi 250 karena dia diafiliasi. Terus bisa aja pinjemnya berapa miliar, beban bunganya digedein sama PT Putra Thai, kita kan nggak tahu. Udah gitu jasa profesional masih dari PT Sambros, Seni Sambros ya.
Belum lagi ada remunerasi, masuk duitnya ke dewan komisaris dan dewan direksi seperti itu. Nah, terus yang lebih parahnya lagi ini ada ini, penjualan dan pembeliannya itu dari afiliasi semua. Jadi beli bahan baku ke PT Hilon, udah gitu jual lewat Plastic Pay. Jadi PT dia InnoCycle beli ke PT Hilon, mungkin udah diuntungin dulu sama PT Hilon, udah gitu diolah sama InnoCycle jualnya ke Plastic Pay sama Urechel gitu, nggak langsung ke konsumen atau ke vendor-vendor lainnya gitu, terus nggak ada vendor-vendor lainnya gitu. Nah, hal ini yang bisa mengakibatkan manipulasi laba rugi dari perusahaan, sehingga laba rugi perusahaan bisa diatur oleh Plastic Pay dan PT Hilon gitu, entah meningkatkan harga bahan baku atau mengurangi harga penjualan ke Plastic Pay gitu, seperti itu. Sehingga PT InnoCycle ini keuntungan dan kerugiannya akan diatur oleh perusahaan-perusahaan afiliasinya. Nah, kenapa sih dibuat seperti itu? Karena perusahaan ini sebenarnya perlu modal sehingga melakukan IPO. Ini asumsi ya, asumsi. Sehingga diperlukan IPO. Maka dari itu mereka merancang strategi bahwa mereka perlu tambahan modal dengan IPO, ada partisipasi publik, dia menambahkan modal. Cuman perusahaan kan ngapain kita harus bagi-bagi ke masyarakat dong duitnya, untungnya kita ambil sendiri aja dengan cara gimana, distribusi keuntungan. Distribusi keuntungannya adalah dengan cara penjualan lewat Plastic Pay, terus pembelian lewat dari sini, terus kepemilikan aset-aset nggak mau nih masyarakat pengen punya asetnya Hilon, dengan cara apa, ya udah aset-aset tuh dibeli dari Hilon sama PT Sambros. Jadi ini menurut saya sih agak investasinya agak rawan ya, seperti itu. Nah, mengapa kita penting analisa secara mandiri? Dengan analisa secara mandiri kita tahu apa yang kita beli. Dengan begitu kita tahu kenapa kita hold sebuah perusahaan atau akhirnya menjual. Terus apa saja sih yang perlu diperhatikan dari laporan keuangan gitu ya. Jadi kalau kita analisa mandiri kita tahu, oh laporan keuangannya gini, bisnis modelnya gini, sehingga di kuartal selanjutnya tuh asumsi kita tuh bisa kita lihat lagi di laporan keuangan selanjutnya, apakah benar nggak asumsi kita atau prediksi kita atau harapan kita sesuai nggak gitu. Kalau nggak sesuai kenapa, apakah masih bisa ditolerir atau enggak. Jadi nah itu pertimbangan kita menghold atau menjual saham kita. Atau kita juga bisa melihat valuasinya gitu, apakah masih murah atau udah mahal gitu. Sehingga dengan kita mengetahui apa yang kita beli, kita tidak akan takut lagi terhadap volatilitas harga gitu. Udah gitu dengan analisa mandiri, kita bisa ngumpulin barang duluan sebelum orang lain ngumpulin gitu. Nah, kalau udah paham membaca analisa laporan keuangan, next kita akan bahas apa ya? Sebenarnya masih bisa banyak yang bisa dibahas, seperti perubahan valuasi standar PER kita bisa rubah. Kenapa standar PER itu bisa berubah? Terus kita juga bisa analisa secara ROE, ROA, dan ROI. Terus kita juga bisa mengetahui tentang bagaimana price sales ratio dan cash flow ratio, dan juga kita bisa bahas juga tentang strategi value investing dan growth investing yang akan kita bahas di video-video selanjutnya ya. Sekian ya dari saya, terima kasih.